sekretariat atau menyewa. Ya setelah dia tidak menjabat lagi, kemungkinan sekretariat itu dia pindah, artinya dia nggak akan melakukan pembayaran lagi. Tergantung kebijakan kepengurusan partai politik yang baru. Nah ini perlu dilakukan verifikasi faktual untuk memastikan bagaimana keabsahannya, apa benar nggak nih punya kantor di situ, apa benar nggak dia sewa atau bagaimana dan lain sebagainya. Lanjut, Mas Bay. Lanjut, ini ya. Jadi teman-teman, kalau untuk verifikasi faktual syarat pendaftaran partai politik peserta pemilu nasional di beberapa negara ini, teman-teman kita bisa lihat kalau di Meksiko ya hampir sama dengan tradisi yang ada di Indonesia begitu. Nah, kalau di Meksiko itu ada akta pendirian partai memiliki 300 anggota di 10.000 negara bagian atau 400 di 100 dari 300 daerah pemilihan atau kurang dari 0,13% dari total daftar pemilih. Jadi teman-teman sekalian, ternyata di Indonesia itu kalau menurut penulis buku yang terkenal sekarang itu yang apa nih, Daniel Stefelevi dan Daniel Zilbert itu, dia mengatakan bahwa syarat partai politik yang paling berat di seluruh dunia itu sebenarnya dari Indonesia sebenarnya. Nah teman-teman nanti bisa cek, katanya itu paling berat begitu dan paling sulit di seluruh dunia itu ya syarat itu ya yang ada di Indonesia begitu. Nah, kalau teman-teman melihat di bawah Perancis, Swedia, dan Irlandia sebagainya, itu tidak ada syarat khusus bagi partai politik untuk terdaftar sebagai peserta pemilu atau muncul nama atau partai dalam aturan lain lah. Itu nggak ada. Jadi kalau mau pemilu ya siapapun mau ini ya silakan mendaftar aja. Jadi kayak paguyuban begitu. Oh, ini paguyuban sudah, saya mau ikut nih, mau mencalon atau paguyuban dari mana lah, mau ikut aja gitu. Jadi tanpa ada persyaratan verifikasi administrasi ataupun verifikasi faktual itu. Lanjut teman-teman sekalian. Nah, ini kesimpulan dari tadi teman-teman, tadi yang kita sudah bahas dari berapa panjang lebar mulai dari pertama sampai akhir. Sebenarnya kalau syarat partai politik peserta pemilu menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 teman-teman sekalian bisa nanti dibaca di 173 ayat 1 sampai 179 ya terkait dengan masalah partai politik itu hanya sebenarnya 3-4 medium dasar yang harusnya menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah terkait dengan kepengurusan, yang berikutnya terkait dengan keanggotaan, yang berikutnya adalah kantor partai politik, dan yang keempat itu adalah keterwakilan perempuan. Jadi sebenarnya 3-4 relasi ini saja yang sebenarnya ini selalu dikeluhkan oleh teman-teman dari partai politik, merasa berat ataupun merasa gimana kayak mempersulit begitu, ataupun ada isu untuk apa nih penyederhanaan partai politik dengan menaikkan semua persyaratan-persyaratan ini sehingga partai politik yang baru ataupun yang tidak lolos ambang batas itu akan kesulitan masuk di DPR nanti. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian, semua diskusi kita panjang lebar mulai dari pertama sampai dengan akhir ini sebenarnya intinya ini cuma di situ. Jadi kalau kita lihat dari level keanggotaan saja itu dia itu harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1 berbanding dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf C yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu anggota. Jadi di C itu teman-teman lihat di 173 ya, Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, dalam level kepengurusan juga dia harus memiliki kepengurus di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75% dan kabupaten kota. Memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Berikutnya dia juga harus memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan dan kabupaten kota yang bersangkutan. Nah, berikutnya kantor partai politik. Dia itu harus mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten sampai dengan tahun berakhirnya pemilu. Berikutnya dari sisi keterwakilan perempuan, dia harus menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Nah, lanjut Mas Bayu. Nah, teman-teman sekalian, jika kita lihat ini adalah jumlah partai politik dari pemilu ke pemilu, teman-teman lihat sejarah ambang batas ini kan mulai dari pemilu 2009 dengan ambang batas sekitar 2,5%, di pemilu 2014 itu sekitar 3,5%, dan di pemilu 2019 kemarin itu adalah 4%. Nah, teman-teman lihat, kalau dalam isu putusan Mahkamah Konstitusi kemarin itu adalah isunya adalah untuk menyederhanakan partai politik yang masuk ke parlemen, maka teman-teman bisa dilihat bahwa kelanjutan partai politik
dengan ambang batas itu teman-teman bisa lihat. Lihat saja di jumlah partai yang berbadan hukum untuk pemilu 99 saja. Di pemilu 99 itu teman-teman lihat ada sekitar 141 partai politik. Nah, di pemilu 50, di pemilu 2004 itu ada sekitar 50 partai politik. Nah, di pemilu 2009 itu ada 64 partai politik, tambah naik nih. Nah, kemudian di pemilu 2014 itu sekitar 73%. Padahal teman-teman sekalian, di ambang batas itu sudah mulai berlaku itu di sekitar di pemilu 2009 dengan besaran ambang batas itu sekitar 2,5%. Nah, pemilu 2014 30%, hanya 73 partai politik, dan pemilu 2019 dengan ambang batas 4% itu sekitar 73 partai politik. Nah, teman-teman sekalian, partai yang lolos ke DPR dengan ambang batas dan lain sebagainya itu teman-teman bisa melihat di pemilu 2009 saja dengan ambang batas 2,5% itu hanya 9 partai politik yang masuk lolos ke DPR RI. Nah, kalau di pemilu 2014 itu sekitar partai politik, dan pemilu 2019 kemarin dengan ambang batas parliamentary threshold 4% itu juga tidak mengurangi partai politik secara signifikan begitu. Artinya jadi pemilu 2009 itu 9 partai politik, kemudian 2014 itu naik menjadi 10 partai politik, itu sudah berlaku ambang batas. Dan pemilu 2019 ambang batas 4% itu tidak mengurangi partai politik secara signifikan. Artinya hanya 9 partai politik. Nah, lanjut teman-teman sekalian. Lanjut, Mas Bagas. Nah, teman-teman sekalian, ini semuanya ini kan kemudian mengagetkan kita semua begitu kan? Kalau teman-teman bisa mengikuti perkembangan kemarin, putusan MK yang paling pertama nomornya yang sama 55 itu terkait dengan kalau tidak salah keserentakan pemilu ya. Keserentakan pemilu itu kan semua hampir anggota Mahkamah Konstitusi itu bulat begitu pendapatnya, tidak ada dissenting opini. Tetapi di putusan MK nomor 55 kali ini itu ada dissenting opini, salah satunya Prof. Saldi Isra, Nining Nubraningsi, dan Sutioso itu mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, putusan MK kali ini amar putusannya begini, teman-teman. Nah, partai politik yang telah lulus verifikasi pemilu 2019 dan lolos ataupun memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, namun tidak diverifikasi secara faktual. Adapun partai politik yang tidak lolos ataupun tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi atau kabupaten kota, dan atau partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi atau kabupaten kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Bayangkan, ngeri kan? Nah, hal tersebut juga sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik yang baru. Nah, jadi siapnya makanya partai idaman Bang Roma itu nggak lolos itu kan karena melihat ini kan ngeri sekali kan. Nah, jadi kalau di partai sekarang ini kan yang muncul ini partai umat, ada partai Gelora dan lain sebagainya. Ini kan mereka sudah hitung-hitungan ini kalau dengan putusan kayak begini siap atau enggak ya siap. Karena ada verifikasi faktual dan verifikasi administrasi itu yang beratnya. Tetapi kan ada yang bilang wah ini berarti kan ini kan karpet merah buat partai-partai yang sudah lolos di Senayan sekarang ini, 7 partai politik itu kan. Ini kan kartu merah, mereka hanya diikutkan dalam verifikasi administrasi saja, tapi tidak dilakukan verifikasi faktual. Padahal seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman sekalian, bahwa partai politik ini sifatnya itu dinamis, dia tidak statis, dia tidak seperti perusahaan begitu. Dia ini kan dinamis, tiap kali berganti begitu. Sekretariatnya aja 1-2 bulan berganti, kepengurusan sekretariat berganti. Nah, anggota dewannya perwakilan rakyat saja itu bisa berubah-berubah. Bisa proses PAW dia bisa meloncat ke partai yang lain. Umpama hari ini dia Gerindra, besok ke partai PDIP dan lain sebagainya. Nah, ini prosesnya kan tidak bisa kalau dia hanya dikenakan hanya dengan verifikasi administrasi, tetapi harus dilakukan verifikasi faktual dan administrasi. Nah, alasan saya yang paling mendasar itu karena partai politik itu sifatnya dinamis, dia tidak bersifat statis. Nah, begitu teman-teman sekalian. Nah, kalau kita melihat di putusan MK, putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, teman-teman bisa buka kalau ada undang-undang di pasal 173 ayat 1 tentang pemilu, itu merupakan putusan yang menurut saya itu sangat krusial. Karena apa? Ini kan mengingat masa depan partai politik ke depannya ini, teman-teman. Nah, menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 itu seolah-olah membedakan antara partai politik yang sudah lolos parliamentary threshold dengan partai politik yang belum lolos ambang batas parlemen.
meskipun memiliki kursi di DPR provinsi ataupun kabupaten kota. Nah, hal ini teman-teman sekalian terlihat jelas dalam proses verifikasi partai politik untuk sebagai peserta pemilu. Nah, pertimbangan yang teman-teman saya pernah membaca itu adalah pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah dengan menggunakan pendekatan teori keadilan begitu. Bahwa terhadap sesuatu yang sama itu tidak boleh diperlakukan berbeda, tetapi terhadap sesuatu yang berbeda itu tidak boleh diperlakukan sama. Nah, jadi Mahkamah menganggap bahwa ini apa maksudnya teman-teman? Jadi begini, jadi Mahkamah menganggap bahwa ada perbedaan antara partai politik yang sudah lolos parliamentary threshold 4% dengan partai politik yang belum lolos parliamentary threshold. Sehingga dengan demikian teman-teman, ini menurut pandangan Mahkamah, bagi yang sudah lolos parliamentary threshold cukup diverifikasi administrasi. Tapi bagi yang belum lolos maka harus dilakukan verifikasi, baik administrasi ataupun faktual. Nah, ada anggapan bahwa dengan lolosnya ambang batas parlemen ini seakan-akan hal itu merupakan kondisi faktual partai politik, tapi kan tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa partai politik itu sekali lagi dia itu bersifat dinamis, tidak bersifat statis. Nah, teman-teman sekalian, apabila dibandingkan dengan putusan sebelumnya, putusan 55 terkait dengan keserentakan pemilu, hampir semua Mahkamah Konstitusi itu bulat suaranya begitu. Nah, hanya putusan MK kali ini di putusan 55 ini ada dissenting opinion atau pendapat mempunyai pendapat lain. Nah, ini kan merupakan pertanyaan bagi semua, khususnya para pegiat pemilu dan kita semua, teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, apabila dibandingkan dengan putusan sebelumnya, maka kalau saya menilai putusan MK nomor 55 ini telah mengubah pendirian hukum Mahkamah Konstitusi. Namun perubahan posisi atau pendirian hukum tersebut tidak ditemukan dalam amar putusan ini. Artinya perubahan pendirian hukum Mahkamah itu hanya mengandalkan pendekatan teori keadilan. Terhadap yang sama tidak boleh dibedakan, dan terhadap yang berbeda tidak boleh disamakan. Tetapi kenapa teman-teman sekalian konstruksi perubahan pendirian hukum itu terjadi tidak terlalu banyak dialokasikan pada pasal 13 ayat 1 ini. Teman-teman bisa lihat di pasal 173 ayat 1 ini. Nah, teman-teman sekalian, saya secara pribadi sebenarnya menaruh harapan terhadap partai politik yang kini bagaimana proses demokrasi benar-benar terjadi di partai politik. Menurut saya adalah hal penting yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita memastikan rekrutmen kader, rekrutmen calon, soal keuangan partai yang saat ini masih tersentuh secara optimal, proses pengaudit dan sebagainya. Disitulah sebenarnya integritas partai sebenarnya benar-benar dipertaruhkan. Nah, kalau ini benar-benar dilakukan verifikasi faktual dan verifikasi administratif, benar-benar kita KPU dan Bawaslu itu punya komitmen sama untuk menghadirkan partai politik yang modern, maka sebenarnya ini sebenarnya langkah maju kita sebenarnya, langkah maju kita untuk bagaimana mengubah negara ini. Karena semua kepemimpinan, stok kepemimpinan nasional itu bermula daripada partai politik. Nah, kalau pengelolaan partai politik secara modern itu dilakukan dengan benar, maka akan outputnya adalah menghasilkan kepemimpinan nasional yang bagus juga begitu. Tetapi kalau pengelolaan partai politik itu ya amburadul dengan ini, ya kita menyaksikan sekarang bagaimana kehidupan kita sebagai bangsa dan negara, kepemimpinan di level lokal dan nasional ini semua masih dalam kondisi degradasi. Nah, itu kalau makanya teman-teman sekalian ada penulis How Demokrasi, dari bagaimana demokrasi itu mati, penulisan Stephen Levy itu, dia sudah mengingatkan bahwa semua industri kepemimpinan, industri stok kepemimpinan itu bermula dari partai politik. Kalau pengelolaan yang bagus, insya Allah itu kepemimpinan nasional itu bagus. Tapi sebaliknya, kalau pengelolaan partai politik itu tidak sejalan dengan semangat reformasi, semangat demokrasi, maka bisa dipastikan bahwa ya demokrasi kita ini hanya prosedur. Ya teman-teman melihat kita bisa melakukan sekarang ya. Contoh saya sekarang di Yalimo, Nabire dan lain sebagainya. Orang melihat masyarakat awam itu ya, saya kadang berpikir orang melihat masyarakat kita iya benar Bawaslu itu melaksanakan tugasnya. Pertanyaannya adalah tugasnya sejauh mana begitu. Orang melihat KPU itu menyelenggarakan pemilu, tapi pertanyaannya adalah penyelenggaraan pemilu yang KPU lakukan itu secara substansif itu masuk atau enggak. Nah, kalau ini benar-benar semua rangkum, semua itu fokus dan memang ini benar-benar pahlawan demokrasi, itu untuk mengubah daerahnya kita Nabire dan Yalimo dan sebagainya, itu insya Allah kita akan menghadirkan kepemimpinan yang bagus juga begitu. Tetapi kalau semua prosedur pengawasan kita hanya bersifat prosedur kan, yang penting jalan pengawasan, data kita ambil, calon ini tidak lolos tapi kita seolah-olah diloloskan. Apalagi integritas kita sebagai penyelenggara pemilu ini kan ditaruhkan. Kalau kita mau jujur, bertanyalah kepada hati kita apakah sudah benar atau enggak.
Jangan sampai kita penyelenggara ini justru kita masuk di sini karena ada titipan calon, biar nanti sebentar amankan saya kah, atau sebentar nanti kakak begini jadi ini kah. Jadi nanti akan kelihatan di plenonya, satu dukung sana, satu dukung sini, hancurlah kepala kita nih. Jadi gitu. Jadi membuat saya mencoba untuk pecah ini biar teman-teman kita semua itu fair aja di sini. Jadi diskusi kita yang benar itu ya harusnya kita mengungkapkan apa adanya dengan kondisi yang real di saat ini. Begitu teman-teman sekalian. Lanjut Mas Bagas. Nah, ini tadi teman-teman. Jadi putusan MK tadi itu balik Mas. Ya, ambang ya. Sip. Jadi teman-teman sekalian, tadi kita sudah berbicara panjang mengenai ambang batas parlemen. Jadi sebenarnya ini kita tahu sebenarnya kegunaan ambang batas itu apa sih sebenarnya, tujuan realnya itu sebenarnya, tujuan ambang batas itu sebenarnya seperti apa. Nah, kalau kita melihat bahwa kegunaan ambang batas parlemen di pemilu itu adalah sebagai syarat perolehan suara minimal yang harus didapatkan partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan kursi. Nah, ketika terdapat partai politik yang tidak mampu tidak mampu melampaui batas minimal persentase perolehan suara yang ditentukan, maka suara yang diperoleh partai politik tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita melihat kembali lagi ya, ini patokan kita di Undang-Undang 7. Kalau teman-teman lihat di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, walaupun hari ini masih, saya nggak tahu nasib revisi Undang-Undang pemilu kita ini nanti apakah dilakukan revisi terbatas atau tidak, tetapi teman-teman sekalian, satu variabel penting dalam dalam revisi undang-undang kali ini yaitu terkait dengan ambang batas itu. Nah, ambang batas partai politik. Jadi sebenarnya kegunaan ambang batas pemilu adalah yang seperti yang saya jelaskan tadi itu, kegunaannya adalah sebagai syarat jumlah perolehan suara minimal yang harus didapatkan partai politik peserta pemilu untuk mendapatkan kursi. Nah, ketika terdapat partai politik yang tidak mampu melampaui batas minimal persentase perolehan suara yang ditentukan, maka suara yang diperoleh partai politik tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi. Nah, sebagai contoh teman-teman misalnya kita ambil contoh ya di tabel yang sebelumnya tadi saya jelaskan, di pemilu 2019 ketentuan ambang batas parlemen ada 4% dari suara sah nasional dan hanya berlaku untuk pemilu DPR. Nah, dari 14 partai politik peserta pemilu nasional di 2019 terdapat 9 partai yang mampu memperoleh dan melampaui 4% perolehan suara minimal, yakni teman-teman lihat PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan P3. Sedangkan 5 partai politik peserta pemilu nasional lainnya, Hanura, PSI, Perindo, Garuda, dan Berkarya, itu tidak mampu memperoleh 4% suara sehingga tidak berhak untuk diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi DPR. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan kita adalah, apa sih sebenarnya motivasi utama penerapan ambang batas parlemen ini atau parliamentary threshold ini? Lanjut, Mas Bayu. Nah, lanjut. Nah, ambang batas parlemen sudah diterapkan sejak pemilu 2009 yang besarnya 2,5% dan 3,5% di pemilu 2014 yang menerapkan hanya untuk pemilu DPR. Nah, motivasi utama dari penerapan ambang batas parlemen yang selalu meningkatkan besaran ialah untuk membatasi banyaknya partai politik yang masuk ke DPR atau untuk menyederhanakan partai politik. Ya, gitu ya teman-teman ya, menyederhanakan partai politik dan banyak adalah untuk membatasi banyaknya partai politik yang masuk ke DPR atau menyederhanakan partai politik. Nah, ini poinnya. Nah, teman-teman sekalian, namun pada realitasnya, yang tabel yang sebelumnya, teman-teman, namun pada realitasnya, ambang batas terbukti gagal menyederhanakan partai politik di Indonesia. Kenaikan ambang batas parlemen dari 2,5% ke 3% di pemilu 2009 misalnya berdampak pada bertambahnya jumlah partai politik. Jadi kalau kita ambil tadi konteks yang dua kunci membatasi jumlah partai politik yang masuk, sebenarnya ambang batas ini gagal sebenarnya. Jadi kenaikan ambang batas parlemen dari 2,5% ke 3% di pemilu 2009 misalnya berdampak pada bertambahnya jumlah partai politik di DPR dari 9 partai hasil pemilu 2009 menjadi 10 partai di pemilu 2014. Nah, begitu juga di pemilu 2019 dengan ambang batas parlemen 4%,
yang ternyata tidak mengurangi jumlah partai politik di DPR secara signifikan. Walaupun teman-teman kita lihat ya, dari 9 ke 10, terusnya dari 10 ke 9, walaupun perkembangannya itu kan tidak signifikan, tapi teman-teman lihat, tidak membatasi jumlah partai politik secara signifikan begitu. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, selama ini kan banyak kita berpandangan atau berpendapat bahwa ada kekaburan makna mengenai penyederhanaan partai politik, yaitu yang selalu dilihat dari mengurangi jumlah partai politik. Padahal sebenarnya penyederhanaan partai politik dalam konteks sistem kepartaian tidak selalu identik dengan jumlah partai di lembaga legislatif. Nah, kalau kita bisa mengaca di luar negeri, misalnya di Inggris, teman-teman, misalnya di Inggris itu dikenal dengan sistem kepartaian 2 partai. Padahal jika merujuk pada hasil pemilu 2019 di Inggris, lalu terdapat 10 partai politik yang mampu meraih kursi parlemen Inggris. Namun tidak ada satupun yang mengategorikan Inggris itu sebagai sistem multipartai dengan 10 partai politik, melainkan sistem 2 partai karena konsentrasi kursi di parlemen Inggris itu dikuasai secara mayoritas oleh 2 partai, yaitu Partai Konservatif dan Partai Labor. Jadi tidak multipartai, tidak satupun yang mengatakan multipartai system atau two party system seperti di Amerika Serikat hanya 2 partai politik. Kalau nggak Demokrat berarti Republik begitu. Jadi hanya 2 aja partai politik. Nah, teman-teman sekalian, konsentrasi kursi yang dimiliki partai politik adalah sebenarnya alat ukurnya dalam melihat bentuk sistem kepartaian. Nah, kalau meminjam lanjut Mas Bagas. Nah, kalau konsentrasi kursi yang dimiliki partai politik adalah alat ukur dalam melihat bentuk sistem kepartaian, maka kita bisa melihat studinya Lakso dan Tagapera itu merumuskan formula hitung yang dikenal dengan effective number parliament parties, artinya indeks NP yang untuk mengukur bobot atau kekuatan atau relevansi partai politik dalam berinteraksi di parlemen dan membentuk sistem kepartaian. Nah, teman-teman sekalian, dari 5 pemilu pasca reformasi ini kemudian menghasilkan indeks INPP di pemilu DPR dengan besaran sebagai berikut. Kita bisa melihat di pemilu 99, 4,7, pemilu 2004, 7,1, pemilu 2009 misalnya 6,2, pemilu 2014, 8,2, dan pemilu 2019, 7,5. Artinya pada 3 pemilu terakhir yang menerapkan ambang batas parlemen menghasilkan sistem multiparti ekstrim dengan konsentrasi kursi yang dimiliki partai di DPR tersebar lebih dari 6 partai politik. Namun di pemilu 99 teman-teman lihat dengan 21 partai politik yang berhasil menduduki kursi DPR dan tanpa menerapkan ambang batas parlemen justru menghasilkan sistem multipartai sederhana dengan konsentrasi kursi ke 4 partai. Sehingga dapat dikatakan bahwa besar ambang batas parlemen itu adalah terbukti gagal menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, jadi sekarang kadang saya berpikir keras, jadi sebenarnya Indonesia ini sebenarnya pasnya itu sebenarnya berapa persen sih sebenarnya ambang batas yang cocok untuk buat Indonesia ini. Nah, teman-teman sekalian, ini juga adalah efek lain daripada batasan ambang batas, yaitu banyaknya suara yang terbuang. Nah, lanjut Mas. Jadi efek lain daripada ambang batas atau parlemen threshold ini adalah banyaknya suara yang terbuang. Lanjut Mas Bagas. Lanjut. Nah, teman-teman sekalian, pemberlakuan ambang batas parlemen justru mendorong tingginya suara pemilih yang terbuang, sia-sia atau waste of vote. Logikanya sederhana saja, logikanya sebenarnya sederhana. Jadi semakin banyak partai politik peserta pemilu yang tidak mampu melampaui ambang batas, maka semakin banyak perolehan suara partai yang tidak diikutsertakan dalam konversi suara ke kursi, dan perolehan suaranya dibuang begitu saja. Kita melihat di pemilu 2009 misalnya, dengan ambang batas parlemen 2,5% di DPR dan 38 partai politik peserta pemilu, sebanyak 29 partai politik yang tidak lolos ambang batas dengan total suara terbuang sebanyak 19.000 sekian atau sekitar 18% dari total suara sah DPR. Berikutnya teman-teman, sedangkan di pemilu 2014 dengan besaran persentase ambang batas parlemen 3,5% dan 12 partai politik peserta pemilu, terdapat 2 partai politik yang tidak lolos ambang batas dengan total suara yang tidak ikut disertakan dalam konversi suara ke DPR sebanyak 2.000 sekian atau 2,8% dari total suara sah di pemilu DPR. Sedangkan pada pemilu terakhir kita kemarin, teman-teman sekalian, pemilu 2019, dari 16 partai politik peserta pemilu, sebanyak 17 partai politik yang tidak lolos ambang batas dengan jumlah suara yang terbuang sebanyak 13.000 sekian atau sekitar 9,7% dari total suara sah di DPR.
Nah, teman-teman sekalian, bagi saya sedikit atau banyak suara yang terbuang seringkali tidak dijadikan pertimbangan oleh DPR begitu. Artinya seringkali tidak dijadikan pijakan ataupun pertimbangan utama oleh partai politik DPR dalam menentukan besarnya persentase ambang batas. Sehingga sebagian besar persentase ambang batas parlemen di setiap undang-undang pemilu itu adalah hasil negosiasi antara kepentingan partai politik besar dan kecil aja sebenarnya. Nah, jadi siapapun partai yang berkuasa, yang umpama saya sekarang berkuasa ya partai mana ini yang kemarin ini yang ini ya saya kasih lepu ya tinggal kasih naik ambang batas saja. Umpama saya ini sekarang menguasai PDIP lah taruh menguasai parlemen sekarang. Ya dia kalau tidak kesukaan terhadap partai lain umpama kayak PKB dan lain sebagainya, ya dia tinggal kasih naik ambang batas saja. Pasti 2000 apa nih 2000 berapa 2024 pasti nggak ikut. Nah itu teman sekalian. Nah partai-partai besar yang selalu mengusulkan peningkatan besaran ambang batas parlemen yang tujuannya untuk menghambat masuknya partai kecil begitu. Jadi tujuan partai besar itu menaikkan ambang batas itu tujuannya adalah untuk menghambat partai-partai kecil. Jadi kasihan makanya partainya Bang Romet berapa kali bolak-balik di MK itu kan partai idaman itu kan kasihan kan itu. Belum terdaftar kalau sudah baca kayak begini kan pingsan duluan ini. Syaratnya kayak begini. Nah, teman-teman, saya ambil contoh ya PDIP misalnya, selaku partai pemenang pemilu di 2019 dalam rekomendasi rapat kerja yang baru-baru kemarin ini, dia mengusulkan adalah peningkatan ambang batas parlemen menjadi 5%. Nah, begitu juga dengan Golkar selaku partai tiga besar partai politik di DPR yang mengusulkan peningkatan ambang batas parlemen menjadi 7%. Nah, teman-teman bayangkan, 4% saja berapa partai politik itu tidak lolos apa nih ambang batas parlemen. Bagaimana kalau 7% ya? Bisa-bisa itu hanya berapa ya kalau kita konversi itu 3 atau 4 partai aja nanti yang di DPR itu. Itu juga kuat-kuatan. Tapi kalau tidak ya sekitar itu partai yang bisa ada di DPR. Kalau sampai naik 7% ya. Tetapi ini nanti kita masih menggunakan ini kan masih bolanya kan masih bergulir di DPR. Kita nanti akan menentukan apakah revisi Undang-Undang 7 ini dilakukan revisi terbatas atau secara keseluruhan. Nah, sedangkan teman-teman sekalian, partai menengah dan partai kecil cenderung untuk mempertahankan dan tidak mengubah besaran ambang batas. Karena mereka juga merasakan kalau kita mendukung untuk naikkan 7% ataupun 5%, anggap saja itu dia bunuh diri massal itu. Karena dia pasti nggak kuat, sudah 4% aja banyak yang terbuang. Padahal kalau kita lihat secara infrastruktur partai, kita lihat ya, Perindo itu punyanya Haritano, bayangkan. Haritano. Jadi kalau rajanya media itu. Jadi berapa sih kalau masalah uang yang dia nggak ini. Terus Partai Berkarya Tommy Soeharto. Artinya itu secara kita hitung secara finansial atau akomodasi politik itu kan adalah uangnya itu, tidak mungkin nggak ada. Tetapi kan kalau besaran ambang batas ini teman-teman, semua itu pasti nggak kuat. Kalau itu apa 7% saja kan, Berkarya, Perindo yang Tommy Soeharto punya itu nggak kuat masuk. Jadi cuma punya di provinsi, di kabupaten kota, tetapi tidak punya di DPR RI. Nah, teman-teman sekalian, apapun ambang batas dan batas parliamentary threshold ini sebenarnya harus melakukan mitigasi lebih dalam, harusnya terukur dan benar-benar profesional. Nah, lanjut Mas Bagas. Nah, di tengah penentuan ambang batas parlemen yang syarat kepentingan politik, teman-teman sekalian, untuk menyederhanakan sistem kepartaian yang terbukti gagal dan berdampak pada tingginya suara terbuang, maka kemarin teman-teman Perludem yang menjadi inisiasi utamanya itu Perludem, terus Netkrik, JPR ini, Sindikasi Pemilu dan Demokrasi dan lain teman-teman pegiat pemilu itu sudah melakukan uji material di Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas ini. Jadi teman-teman Perludem itu punya pandangan bahwa selama ini batasan ambang batas parlemen itu bertentangan dengan prinsip adil bagi partai politik dan pemilih yang suaranya terbuang secara sia-sia sebagai konsekuensi dari ambang batas parlemen. Nah, meski demikian teman-teman sekalian, dalam permohonan teman-teman Perludem dan pegiat pemilu lainnya itu tidak meminta untuk ambang batas parlemen dihapuskan, melainkan dirumuskan batasan ambang batas parlemen secara terukur dan benar-benar profesional. Nah, sekali lagi terukur dan benar-benar profesional sehingga penentuan besar atau kecilnya ambang batas harus memiliki kalkulasi yang jelas begitu. Nah, teman-teman sekalian, penghitungan bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan partai agar mendapatkan kursi atau menyulitkan partai untuk mendapatkan kursi, tetapi memang harus benar-benar terukur begitu. Jadi sebenarnya Indonesia ini layaknya berapa persen begitu, sehingga semua partai, semua kepentingan politik dari lokal Papua, kita ambil konteks lokal lah, itu Papua itu punya suara itu kalau bisa dia juga bisa mendirikan partai politik lokal seperti di Aceh, partai lokalnya kan.
kalau memang persentase atau ambang batas ini memang benar-benar bisa diperjuangkan begitu. Kalau 1% saya rasa bisa lah kayak macam pemilu 99 itu. Tetapi kalau 37%, ya saya sempat dengar itu partai lokalnya Papua itu pernah ada, tetapi karena melihat ambang batas 4% ini, baru pasang pelang aja kayaknya sudah dibuka itu. Jadi partai Aceh itu juga eksis itu. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi semakin banyak partai politik kan akomodasi kepentingan, aspirasi masyarakat itu kan semakin banyak. Kalau hanya satu partai yang satu ideologi kepentingan saja kan sulit untuk nanti masyarakat bisa memberikan masukan atau aspirasinya. Nah, teman-teman sekalian, kita bisa merujuk di studinya Tagepara yang merumuskan bahwa formula hitung untuk menemukan besaran ambang batas parlemen di suatu negara itu dikenal dengan istilah nation effect threshold atau ambang batas efektif nasional. Jadi ambang batas nasional seperti yang saya sampaikan tadi, Indonesia ini sebenarnya layaknya itu berapa persen sebenarnya ambang batas. Nah, ini studi yang dilakukan oleh Tagepara ini bisa menjadi rujukan kita begitu. Jika dihitung berdasarkan rumusan batasan, idealnya besaran ambang batas parlemen di Indonesia adalah 1%. Nah, ini studinya Tagepara ini pimpinan. Jadi dia merumuskan bahwa sebenarnya dia menghitung suara partai politik yang lolos parliamentary threshold dan suara yang terbuang itu. Jadi dia punya ada kalkulasi studinya sendiri bahwa Indonesia itu sebenarnya layaknya itu 1%, 1% saja ambang batasnya. Jadi di pemilu 2009, 2014 dan 2019 lalu, sehingga jika besaran ambang batas parlemen ini diterapkan, tentunya akan berpengaruh pada sedikitnya suara yang terbuang dibandingkan besaran ambang batas yang diatur dalam 3 undang-undang di pemilu sebelumnya. Jadi gitu teman-teman sekalian. Jadi kesimpulan saya, ambang batas biar bisa mengakomodasi kepentingan politik lokal dan nasional, harusnya teman-teman di DPR itu banyak mempertimbangkan aspirasi masyarakat dari bawah. Jadi jangan kemudian menaikkan ambang batas itu sekitar 5 ataupun 7% itu hanya untuk kepentingan politik ataupun kepentingan, kalau sekarang bahasa kerennya itu sekarang bahasa oligarki gitu. Jadi sehingga akomodasi suara, aspirasi lokal itu bisa ditampung begitu. Mungkin itu Mas Bagas, ada lagi nggak slide-nya? Nah, teman-teman sekalian, ini pertanyaan terakhir besar kita adalah batasan ambang batas partai politik ataukah pembatasan partisipasi politik. Jadi sebenarnya ambang batas ini diperuntukkan untuk siapa? Apakah untuk partai politik atau untuk oligarki atau konglomerat? Nah, ini harus menjadi pertanyaan kita sebenarnya. Ataukah ini pembatasan ambang batas ini untuk melakukan pembatasan partisipasi politik rakyat? Karena teman-teman lihat tadi persyaratan untuk mendirikan partai politik itu kan kalau kita nggak punya uang, sulit untuk kita bisa mendirikan partai politik. Tetapi umpama kita lihat saja, umpama kayak macam di Nabire Markus saja itu, kalau dia merasa masyarakat biasa tidak punya ini, tapi dia punya potensi besar untuk menjadi pemimpin nasional, dia juga bisa mendirikan partai politik kalau memang persyaratannya yang memang benar-benar dipenuhi. Tetapi dengan persyaratan begini kan artinya tidak secara langsung bahwa memang partai politik itu hanya diperuntukkan orang-orang elit, konglomerat dan lain sebagainya. Makanya teman-teman lihat pimpinan partai politik sekarang yang dilihat ya, hampir menguasai seluruh saham politik yang ada di Indonesia. Nah, itu teman-teman sekalian, sebenarnya masih banyak sih kita bisa diskusi, tetapi saya rasa cukup, waktu kita juga sudah lewat. Mudah-mudahan ini akan menjadi berkah dan manfaat buat kita semua. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pikiran saya. Mudah-mudahan ini akan menjadi hentakan awal kita, suntikan kita untuk menjadikan kita tetap survival sebagai penyelenggara pemilu dengan kondisi apapun gitu, kondisi di lapangan, kondisi di manapun juga kita tetap survival dalam menghadapi tantangan kita sebagai penyelenggara pemilu ke depan. Nah, teman-teman sekalian, saya dari tadi mencoba untuk menghindar pada tugas dan kewenangan Bawaslu, bagaimana Bawaslu mengawasi, karena saya ingin diskusi ini akan berlanjut sehingga ada teman-teman lain bisa mengangkat topik untuk bisa nanti sangkut pautkan. Jadi karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tahapan ini tahapan krusial sebagai pintu awal kita, sehingga kita harusnya lebih dulu memahami tugas dan fungsi kita, sehingga bakal kita itu sekarang itu sudah kita siapkan. Jadi saya harap nanti ada teman-teman yang bisa mengangkat topik yang sama, tapi dalam level bingkai pengawasan Bawaslu, dalam konteks pengawasan Bawaslu. Bagaimana sih Bawaslu mengawasi verifikasi faktual? Bagaimana Bawaslu terlibat dalam ambang batas, tentuan ambang batas dan lain sebagainya.
Mungkin itu teman-teman sekalian, saya mohon maaf atas segala keterbatasan. Kiranya lebih bahwa kesalahan itu datang dari pribadi saya pribadi. Adapun kebenaran itu datang dari yang menciptakan kita. Satu inspirasi buat kita teman-teman sekalian, jangan pernah untuk lelah untuk belajar, membaca, karena sesungguhnya itu adalah imun yang paling kuat saat ini. Jika teman-teman vaksin, tapi sebenarnya imun yang paling kuat seorang penyelenggara pemilu itu adalah belajar dan membaca. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan dari Pak Kodim HPPS Bawaslu Kabupaten Jayapura. Terima kasih atas pemaparannya, Pak. Ya, Mas Bagas. Ya, tadi dari pemaparan tersebut kita mengetahui bahwa terkait verifikasi parpol ini ada beberapa acuan, yakni ada dari kepengurusan partai politik, terus keanggotaannya, keterwakilan perempuan, dan kantor partai politik. Sedangkan terkait ambang batas ini semakin tinggi, maka jumlah partai politik yang ikut berpartisipasi menjadi semakin kecil, dan sedangkan apabila ambang batas ini rendah, maka untuk partisipasi partai politik pun semakin besar. Tadi di akhir penjelasan dari Pak Kodim disampaikan bahwa ada sebuah pertanyaan terkait ambang batas ini. Ambang batas ini membatasi untuk partisipasi dari partai politik atau membatasi partisipasi dari masyarakat untuk memilih. Nah, untuk selanjutnya, apa ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian terkait materi yang telah disampaikan oleh Pak Nasarudin tadi? Untuk yang mau menyampaikan tanggapannya, dipersilakan. Izin. Ada tanggapan dari Bapak Ibu? Mungkin dari Pak Kasim ini yang unmute. Bagaimana, Bos? Mungkin ada tanggapan dari Pak Kasim terkait materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Nasarudin, Pak Kasim. Baik. Terima kasih, Mas Bro, atas kesempatan pertama untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Kodim HPP Bawaslu Kabupaten Jayapura sama Nasar. Sebenarnya ada dua hal yang ingin mau kita tanggapi bersama. Saya tidak mau menarasikan lagi terkait dengan apa yang dipersoalkan tadi terkait dengan ambang batas PT bagi partai politik yang lolos maupun yang tidak. Tetapi yang saya lihat di sini adalah dalam rangka untuk melakukan proses pengawasan nanti. Sehingga ada dua hal. Yang pertama, kekurangan atau potensi hukum yang timbul jika partai politik yang masuk dalam parliament threshold, dalam hal ini 9 partai politik, yang tidak dilakukan verifikasi faktual. Kegampangan saya adalah, dan itu saya baca di beberapa media, banyak pengamat juga menyaksikan itu. Seperti yang pengantar di awal oleh Pak Kodim Hukum, Pak Anugrah Patah sudah menyampaikan, salah satunya adalah terkait dengan keanggotaan ganda atau kepengurusan ganda. Nah, ini kelemahan atau potensi hukum yang timbul bagi partai politik yang tidak dilakukan verifikasi faktual. Hanya verifikasi administratif saja. Kekurangannya adalah ketika dilakukan verifikasi faktual bagi partai politik yang tidak bagi verifikasi administrasi dan tidak dilakukan verifikasi faktual, yang pertama adalah ketika verifikasi faktual kita lihat semua kelengkapan secara administratif lengkap karena ada KTP di situ. Nah, di sini muncul persoalan hukumnya. Apakah syarat administrasi ada KTP, yang jadi soal manusianya ada enggak? Kemudian yang kedua, apakah manusianya ini masih menetap di satu wilayah hukum atau dia berada di wilayah hukum yang lain? Nah, ini adalah kekurangan tidak dilakukan verifikasi faktual. Nah, oleh karena itu maka yang kedua yang ingin mau saya sampaikan terkait dengan norma hukum yang akan dilahirkan oleh Bawaslu dalam pengawasan verifikasi faktual maupun verifikasi administratif. Artinya pada saat dilakukan verifikasi administratif dan faktual,
semua partai politik yang diverifikasi administrasi dan verifikasi faktual, itu pengurusnya harus lengkap di sekretariat partai politik. Tidak boleh ada yang tidak, harus lengkap, apapun alasannya. Artinya itu norma yang menjadi dasar kita Bawaslu untuk melakukan pengawasan pada saat verifikasi. Jangan sampai seperti yang disampaikan oleh Aman Nassar tadi menjadi satu kesia-siaan. Artinya partai politik yang tidak masuk dalam parliamentary threshold yang kemudian kita lakukan verifikasi faktual maupun verifikasi administratif, tetapi di situ juga sumbangsi Bawaslu tidak melakukan pengawasan secara ketat. Nah, oleh karena itu maka norma yang akan dilahirkan oleh Bawaslu terkait dengan pengawasan verifikasi faktual maupun verifikasi administratif harus mendetail pasal-pasal terkait dengan pengawasan itu. Sehingga Bawaslu ya berdasarkan norma dan pedoman itu, lalu kemudian melakukan pengawasan secara ketat. Tidak boleh meloloskan satupun pengurus partai cuma hanya KTP saja, tapi manusianya pada saat verifikasi faktual tidak ada di tempat. Itu yang membuat kita sanksi. Apakah orang ini masih hidup atau tidak, ataukah dia KTP-nya masih di Biak, tapi manusianya berdomisili di wilayah hukum yang lain. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Jadi saya kira itu saja yang saya telah dari tadi, karena apapun konsekuensinya, kita semua tetap akan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maupun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55 Tahun 2020 terkait dengan verifikasi faktual bagi partai politik yang tidak memenuhi syarat PT. Mungkin itu saja pimpinan dan rekan-rekan yang lain. Aman Nassar, terima kasih. Saya kembali. Siap, Pak. Terima kasih diucapkan kepada Pak Kasim. Untuk selanjutnya, apakah ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian? Ya, baik. Terima kasih. Bram Raya minta waktu, izin. Baik, terima kasih Pak Zainal Sineri. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih untuk kita semua. Mungkin ini bukan untuk narasumbernya saja, tapi untuk kita teman-teman semua. Ini yang jadi terkendala kami juga di Kabupaten Mamberamo Raya terkait dengan partai non-SIT dan mempunyai SIT, ya. Partai yang mempunyai SIT, contoh terkait dengan kita di Kabupaten Mamberamo Raya, Partai PAN, ini kalau dilihat di pusat ada, tapi di Kabupaten Mamberamo Raya tidak ada. Nah, bicara kembali kepada verifikasi faktual, administrasi dan faktual, sesuai dengan putusan MK nomor 55, apakah dia masih berlaku juga untuk partai non-SIT yang ada di daerah? Mungkin untuk teman-teman kita sama-sama nanti mungkin bisa ini. Tetapi untuk kita di pengawasan, jelas kita di faktual, kalau kita main melihat sebelah mata bahwa ini main tulis mata bahwa ini orang kita, maka ini tidak akan berjalan baik kita punya pengawasan. Jadi kita tidak perlu menganggap bahwa hal-hal seperti begini kita harus menganggap ini hal sepele. Mari kita sama-sama untuk apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nassar terkait materinya. Terima kasih juga Abang Fadil Lerbiak menyampaikan beberapa masukan yang baik sekali. Memang saya sempat kemarin salah satu yang terkendala di kami pada saat kami verifikasi faktual terkait partai politik di waktu-waktu yang sudah lalu, saya sempat berdebat dengan Partai Nasdem terkait dengan sengketa proses, yang dimana ada ruang, yang dimana terkait dengan ada beberapa masalah yang mereka tidak sesuai dengan kehadiran dari partai politik itu. Contoh dari faktualnya, KTP-nya. Ini kadang mereka untuk melengkapi dari suatu persyaratan, mereka menganggap bahwa ada, padahal orangnya tidak ada. Satu, karena untuk melihat dari jumlah persen yang diminta oleh perempuan berapa, laki-lakinya berapa, sesuai dengan yang diminta oleh PKPU, maka mereka menyatakan bahwa itu bisa. Kami terkendala juga, kadang dalam pengawasan, selalu berbenturan dengan terkait dengan itu. Apakah kita cuma sebatas lingkupnya ada di daerah kita sendiri kah? Ataukah keberadaan orang itu ada di luar? Kita melakukan faktualnya ini sulit sekali untuk kita.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada Pak Zainal Sinairi. Untuk selanjutnya, mungkin ada tanggapan dari Bapak-Bapak Kordif yang di kabupaten maupun kota. Kalau tidak ada, mungkin tanggapan dari Pak Kordif, Pak Anugrah. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih tadi Bang Nasar sudah menyampaikan pemaparannya ya, dan juga tadi Bang Kasim dan juga Zainal. Tadi dari pemaparan Bang Nasar ini luar biasa sekali. Di situ ada beberapa poin yang memang perlu kita atensi sama-sama. Dan memang poin yang paling terpenting itu adalah terkait dengan bagaimana kita punya pengawasan nanti. Nah, misalkan tadi Bang Nasar sempat sampaikan bahwa keberadaan partai politik itu kan dia kan harus sifatnya dia permanen karena itu merupakan wadah, yaitu wadah. Tetapi kalau kita lihat fakta sekarang, tidak usahlah di level kabupaten, level di wilayah pegunungan, di kota Jayapura saja, bahkan Kabupaten Jayapura saja, kantor partai itu terkadang kayak macam kapal selam dia. Dia ada pada saat awal-awal pemilu, kemudian hilang, nanti pada saat mau verifikasi lagi dia muncul lagi. Nah, seperti begitu, Pak. Itu fakta. Nah, dan memang ini perlu kita atensi sama-sama. Nah, kemudian yang kedua, ini terkait dengan keberadaan kelembagaan partai politik. Nah, partai politik itu kan seperti yang disampaikan oleh Pak Nasar tadi, memang itu merupakan sebuah wadah aspirasi bagi masyarakat. Nah, jadi sangat disayangkan kalau misalkan kelembaga apa istilahnya kantornya saja itu nggak jelas. Nah, kan memang faktanya begitu yang kita lihat. Nah, dan memang kalau kita lihat juga seperti yang disampaikan oleh Bang Nasar tadi terkait dengan syarat-syarat suatu partai politik itu memang belum ada syarat yang memang perlu kita atensi sama-sama, yaitu terkait dengan kira-kira partai politik yang sudah lama-lama ini kira-kira selama dia ada kontribusinya apa untuk masyarakat. Nah, misalkan sudah berapa aspirasi masyarakat yang dia sudah tampung, kemudian apa tindak lanjutnya itu kan tidak ada. Kita lihat sekarang kayak misalkan DPR ini, DPR RI, kemudian DPRD kabupaten provinsi yang sekarang sudah menjabat, itu istilah reses itu ada yang memahami, ada yang tidak. Kalau yang memahami ya betul-betul dia memanfaatkan, dia datang ke konstituennya. Kalau yang tidak memahami dia hanya pikirkan uangnya, weh uang reses, itu kan uang reses itu kan besar sekali. Dan itu merupakan sumber pendapatan di DPR RI, di DPR kalau nggak salah yang termasuk yang paling besar. Tetapi ada yang tidak melaksanakan itu, dan kasihan masyarakatnya. Nah, kemudian poin yang ketiga yang saya tangkap dari Bang Nasar bahwa ini bagaimana nih kesiapan kita nih dari sisi pengawasannya nanti. Jangan sampai partai politik itu sudah jalan persoalan atau problem-problem yang harus kita sikapi sama-sama. Jadi kalau misalkan biasanya ya ini pengalaman kemarin waktu verifikasi parpol 2 di tingkat provinsi, itu kan pada saat kita verifikasi faktual kan kita hanya duduk. Memang kita harus cek semua nama pengurus yang ada itu kita harus cek. Termasuk seperti yang Bang Nasar bilang keterwakilan perempuan. Itu kita harus cek. Nah, bagaimana kalau misalkan berdasarkan putusan MK tidak ada verifikasi faktualnya? Seperti yang disampaikan oleh Bang Kasim, KTP ini kan gampang. Apalagi hanya dipakai sebagai fotokopinya saja kan, sebagai persyaratan untuk membuktikan keanggotaannya. Misalkan bisa saja misalkan namanya si A ada, oh fotokopi KTP-nya ada. Pergi dicari ternyata orangnya nggak ada. Ada yang mungkin sudah meninggal, ada mungkin sudah pindah jauh. Karena ini kan ini kan bukan rahasia umum. Mau dapat fotokopi KTP itu gampang. Itu sudah jadi lahan bisnis baru juga. Kita bisa dapat di Dukcapil, kita bisa dapat di koperasi simpan pinjam itu kan bisa. Nah, kita juga bisa dapat di kelurahan. Begitu kan hanya jadi gampang. Jadi saya setuju lah tadi dengan pemaparan oleh Bang Nasar bahwa kira-kira kalau misalkan dengan adanya putusan MK ini yang tidak istilahnya untuk yang sudah punya seat 940 di DPR ini, bagaimana sikap kita dari sisi kelembagaan Bawaslu? Apakah kita mau ikut saja ataukah apa yang kita perlu siapkan ini sebagai instrumen pengawasannya nanti?
Nah, ada sempat beredar di media bahwa bagusnya mungkin nanti KPU merancang PKPU-nya itu kalau boleh verifikasi administrasi itu dia disatukan dengan verifikasi faktual. Ada juga seperti begitu. Tidak tahu bagaimana modelnya. Nah, seperti begitu. Jadi terima kasih ya Bang Nasar ya. Ini sangat luar biasa sekali materinya dan ini harus kita pikirkan sama-sama. Saya pikir dari saya Mas Bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kodif atas tanggapannya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian atau kembali ke Pak Nasarudin untuk menanggapi tanggapan dari yang telah disampaikan. Baik, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sebenarnya hal yang terpenting yang paling urgent sekarang ini adalah kalau menurut saya kita semua secara kelembagaan Bawaslu ini harus bagaimana merumuskan merumuskan Perbawaslu ataupun nanti kita bisa mengawal PKPU terkait dengan verifikasi faktual ini. Dan kita coba kalau bisa pimpinan provinsi Bang Anugrah itu bisa mendorong agar ada uji publik begitu, uji publik Perbawaslu terkait dalam konteks kepapuaan. Nah, teman-teman lihat PKPU kemarin itu banyak sekali bermasalah kan, konteksnya di lapangan itu kan banyak berbenturan karena banyak ruang kosong ya. Kemudian multi tafsir, banyak siapa saja bisa menafsirkan apa saja. Nah, tentu nanti sebelum penerbitan PKPU dan Perbawaslu terkait dengan verifikasi faktual ini, coba didorong untuk bagaimana bisa uji publik lah, atau kita bisa seminar ke apa kayak gitu dalam konteks kepapuaan. Dan saya kalau bisa usul ya, teman-teman di hukum Datin Papua ini harus menjadi inisiator begitu. Coba kita menggagas itu. Kalau nggak ada anggaran ya kita virtual aja. Yang penting ambil deh rancangan Perbawaslu PKPU-nya untuk kita sama-sama diskusi begitu dalam konteks Papua. Sebelum disahkan loh, jangan sampai sudah disahkan. Sebelum disahkan sehingga rekomendasi kita terkait dengan kondisi pengawasan dalam verifikasi faktual ini bisa dimasukkan ke dalam Perbawaslu ataupun rekomendasi di PKPU itu, sehingga nanti akan jadi pertimbangan. Nah, dengan begitu kalau kita sudah pada regulasi yang sudah menjadi pijakan kita, itu kita bisa meminimalisir terkait dengan benturan-benturan kita di lapangan, penafsiran undang-undang, penafsiran PKPU yang tidak banyak ruang kosong lah untuk memberikan banyak pendapat-pendapat yang lain begitu. Mungkin itu dari saya. Kalau dari saya sebenarnya ini diskusi kita terus diintenskan untuk menuju di pemilu 2024. Saya rasa ini medium yang bagus untuk sama-sama kita bisa berkontribusi. Kalau tidak secara fisik ya pemikiran kita itu kita sama-sama bisa berbagi. Jujur teman-teman sekalian, saya masih banyak belajar. Buku saya belum terlalu banyak membaca. Untuk bisa satu pun walaupun kita bisa berbagi begitu. Karena ada adagium di Islam kita itu begini Bang, sampaikanlah walaupun sepotong ayat begitu. Jadi kalaupun kita hanya mengetahui bahwa Perbawaslu PKP, sampaikan aja, sampaikan aja begitu. Konteks nanti benar ataupun salah ini kan kita manusia ini kan relatif begitu. Kita semua sama-sama belajar. Saya senang kalau ada ruang dialektika, ada ada perdebatan, ada ruang-ruang untuk ini bagus sebenarnya. Jadi nuansa-nuansa kita itu ada nuansa ilmiahnya. Dulu saya pernah diskusi dengan teman-teman di bagian barat lah. Kalau lihat kemampuan, dia bilang kalau lihat kemampuan untuk teman-teman penyelenggara pemilu dari semua level, maka lihatlah isi WA grupnya. Ya, isi WA grupnya. Jadi ada itu kan banyak tuh debatnya regulasi, pemilu dan lain sebagainya. Tapi kalau isinya yang lain-lain ya itulah sebenarnya kualitas kita sebenarnya. Gitu. Nah, ini mungkin jadi masukan buat kita semua bahwa memang ruang-ruang ini harus sekarang dibuka. Harus ada perdebatan, harus ada pertekatan ide dan gagasan sehingga membuat kita itu dewasa sebenarnya. Dengan begitu ya, penyelenggaraan kita sebagai penyelenggara pengawas pemilu ya kita punya beban moral untuk menghadirkan pemimpin yang lebih berkompeten di masa yang akan datang. Demikian itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Nasar. Mungkin penyampaian dari Pak Nasarudin ini menjadi closing statement bagi kita dalam kegiatan pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, kegiatan diskusi ini akan dilaksanakan pada bulan depan dengan pemateri dari Bawaslu Kabupaten Biak yang nantinya menjadi PIC-nya ini nantinya Mas Wijayanto.
Ini nanti Mas Wijayanto bisa berkoordinasi dengan Pak Kasim. Baik, Mas. Ya. Tadi saran dari Pak Nasarudin juga sangat baik bahwa memang kegiatan seperti ini harus kita sering laksanakan, di mana kita saling bertukar pikiran, juga saling melatih kemampuan kita dalam menyampaikan sebuah materi. Begitupun buat saya sebagai staf pun masih dalam tahap terus belajar begitu. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, di mana kita awali dengan doa, maka kita tutup pun dengan doa. Untuk doa dipimpin oleh Ibu Anti. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bu Anti, mohon pimpin kami dalam doa. Baik, terima kasih Mas Bagus. Izin pimpinan dan juga rekan-rekan sekalian, saya menutup dengan doa agama dan kepercayaan saya itu Kristen Protestan, teman-teman yang beragama lain menyesuaikan. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas berkat karunia serta hikmat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga diskusi pada sore hari ini boleh terlaksana dengan baik, dan kami boleh mendapatkan pemahaman terkait dengan tugas dan tanggung jawab kami terkait dengan verifikasi partai politik yang sudah disampaikan oleh rekan kami Nasarudin Siluli. Tuhan memberkati kami, kegiatan yang baik ini Tuhan, kiranya juga menjadi bagian kami di divisi-divisi lain. Tuhan memberkati pimpinan-pimpinan kami, agar ke depan nanti kami di divisi lain juga memiliki kesempatan yang sama untuk dapat meningkatkan kemampuan kami terkait dengan tugas kami di divisi kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami di jam-jam selanjutnya, dan kami mohon ampunilah segala dosa kami yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih atas bimbingan dan bimbingan doanya Bu Andi. Dengan doa tadi maka berakhirlah kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan sore ini. Saya selaku MC pada kegiatan sore ini memohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya maupun dalam memandu kegiatan sore ini. Mungkin untuk selanjutnya mungkin ada yang mau lanjut ke kegiatan yang di divisi sebelah. Dipersilahkan. Izin pimpinan. Bagaimana? Dipersilakan Pak. Di tempat tadi saya menyampaikan ada hal yang memang tadi saya mau sampaikan tapi sempat blank, ini saya punya laptop. Nanti ini penting juga pimpinan, ini terkait dengan potensi putusan MK ini, karena yang saya lihat bahwa ke depan kalau kita tidak melakukan pengawasan maksimal itu besok akan ada potensi sengketa nantinya. ya. Karena partai-partai lain ini dia pasti akan tetap berusaha bagaimana untuk 9 partai yang tadinya sudah tidak ikut faktual pasti akan sengketakan. Karena yang bahwa potensi yang tidak ikut faktual ini ya KTP-nya, partainya tidak jelas, apalagi di kabupaten kami juga seperti itu saya lihat, dan potensi sengketa itu pasti ada. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Izin pimpinan bisa saran? Monggo. Tidak ada hubungan sih dengan materi, tapi maksud saya ini sesuatu yang baik yang sudah dimulai oleh divisi hukum. Mungkin kedepannya kita bisa join jadi dalam satu diskusi, tetapi mungkin pematerinya tuh ada dari divisi hukum yang membahas terkait dengan dasar hukumnya, dan mungkin dari teman-teman pengawasan terkait dengan strategi pengawasannya. Jadi lengkap begitu, kita tidak hanya dari satu sisi saja, tapi kita bisa istilahnya satu kali mendayung 2 atau 3 pulau terlampaui begitu pimpinan. Terima kasih. Ya, jadi ini kan diskusi awal nih, diskusi awal. Nanti kan kami di divisi hukum nanti
melakukan evaluasi. Kemudian tadi saran-saran tadi kami akan pertimbangkan. Yang jelas pertemuan hari ini kami akan rangkum menjadi semacam bahan telaah begitu. Itu tadi Bang Nasar bilang jangan sampai diskusi ini terputus di sini saja, atau apa yang disampaikan oleh teman-teman terputus di sini saja. Artinya ini kan kita akan olah dia. Artinya paling tidak bisa menjadi aspirasi lah dari kita Papua untuk Indonesia begitu. Jadi terima kasih atas kontribusinya semua yang sudah bergabung, Bang Nasar atas materinya. Nanti kami akan evaluasi pertemuan hari ini, apakah intensitas waktunya kita tambah, kemudian modelnya seperti apa, nanti kami akan sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Oke, Mas Bagus. Ya, Pak. Makasih banyak, Bapak. Makasih Pak Nasarudin atas materinya, Pak. Ya, Bang Bagas. Thanks. Sore, Bang pimpinan. Bagus, nanti di-share kah itu materinya? Siap. Siap, nanti kami share di grup, Ibu. Baik. Terima kasih, Waktu. izin live, pimpinan. Waktunya juga saya setuju tambah waktu. Tapi lebih cepat sedikit. Setuju. Lebih cepat setuju. sedikit. Nanti ada kendala juga sih, Pak. Ada beberapa kendala. Saran, kendala ini data. Nanti Mas Wijayanto koordinasi dengan Pak Kasim aja. Ini beliau. Izin Pak, ini Mas Wijayanto. Ini staf baru kami di Divisi Hukum, mungkin ada sebagian yang belum kenal. Coba Mas Wijayantonya nanti dikirim lewat WA ya. Mas, apanya materinya atau Mas Wijayantonya mau dikirim lewat WA kau? Mas Wijayanto. Koordinasinya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Permisi, terima kasih semuanya. Sama-sama, Ibu Karni. Abang kenapa nggak di depan biar kelihatan, Pak? Saya izin live ya. Ya, makasih banyak Pak Kordif. Ya, Mas Bagas. Ya, assalamualaikum Pak. Ya. Makasih Pak Andarias, Pak Tony, Zinle, Mas Wijayanto. Sama-sama, terima kasih.